Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Hanifah dari kelas C dengan NIM 111662510 dari Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sepanjang hayat sebagai kunci profesionalisme pekerja sosial. Apa sih pekerja sosial itu? Di sini aku akan menjelaskan penjelasan pekerja sosial tersebut. Pekerja sosial adalah profesi yang tugas utamanya membantu, mendampingi, dan memberdayakan individu, keluarga maupun masyarakat yang menghadapi masalah sosial. Mereka bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, memperjuangkan hak kelompok rentan seperti anak, lansia, disabilitas, dan korban bencana, serta mendorong kemandirian. Pekerja sosial tidak hanya memberi bantuan langsung, tetapi juga berperan sebagai konselor, pendamping, mediator, dan penggerak perubahan sosial. Nah, di sini ada latar belakang pekerja sosial. Profesi ini lahir karena adanya kebutuhan nyata di masyarakat. Banyak orang tidak mampu menyelesaikan masalah sosialnya sendiri, sehingga perlu tenaga khusus yang memiliki ilmu dan keterampilan. Secara historis, pekerjaan sosial bermula dari kegiatan amal di Eropa dan Amerika pada abad ke-19. Lalu, mereka berkembang menjadi profesi dengan dasar keilmuan dan kode etik. Di Indonesia sendiri, pekerja sosial mulai dikenal setelah kemerdekaan, seiring banyaknya masalah sosial akibat kemiskinan, urbanisasi, dan bencana. Pemerintah kemudian membentuk lembaga pendidikan khusus seperti yang ada di Bandung, yaitu Politeknik Kesejahteraan Sosial atau yang biasa kita sebut Poltek-Kesos, untuk mencetak tenaga profesional. Jadi, pekerjaan sosial hadir untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, di sini pekerja sosial juga memiliki tantangan sama seperti pekerja-pekerja lainnya, dengan adanya keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah sosial, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tuntutan profesionalisme. Nah, keterbatasan sumber daya itu apa sih? Nah, di keterbatasan sumber daya ini itu ada dana fasilitas dan tenaga pendamping sering tidak sebanding dengan banyaknya masalah sosial di lapangan. Kalau kompleksitas masalah sosial, masalah yang dihadapi masyarakat saling berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kekerasan. Sulit menyelesaikan satu masalah tanpa menyinggung masalah lain. Rendahnya kesadaran masyarakat itu apa sih? Pastinya masyarakat masih memiliki pemikiran yang rendah dengan adanya atau tanggapan yang negatif terhadap kelompok rentan, sehingga pekerja sosial harus bekerja dengan ekstra untuk mengubah pola pikir masyarakat. Tuntutan profesionalisme. Perubahan sosial dan teknologi menuntut pekerja sosial terus mengupgrade pengetahuan, keterampilan, serta etika kerja. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang reskilling, upskilling. Nah, di sini aku menjelaskannya, memaparkannya itu sudah masuk dengan hard skill, soft skill, serta digital skill. Literasi digital yang pertama itu untuk menguasai aplikasi data sosial dan layanan online, dan yang kedua dasar konseling dan psikologi agar mampu pekerja sosial melakukan wawancara serta asesmen awal. Nah, yang ketiga itu ada manajemen proyek sosial guna merancang dan mengevaluasi program pemberdayaan. Pemahaman regulasi dan kebijakan sosial seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial. Di sini aku akan menjelaskan juga dengan upskillingnya tuh apa aja. Di sini juga aku udah memaparkan dari hard skill, soft skill, serta digital skill. Nah, komunitas efektif dan negosiasi untuk membangun kepercayaan, pengelolaan data sosial agar analisis dan monitoring lebih berbasis bukti. Kolaborasi dan networking untuk memperluas jejaringan dengan pemerintah maupun LSM. Dan yang terakhir ada leadership dalam program sosial guna memimpin tim dan penggerak komunitas. Nah, di sini aku menjelaskan juga nih apa aja aksi konkret atau bukti nyata
tentang pekerja sosial. Nah, dari aksi konkret hard skill-nya dulu kita akan bahas itu ada apa aja. Yang pertama ada pekerja sosial dapat belajar dasar konseling. Yang kedua manajemen proyek sosial. Yang ketiga pemahaman regulasi melalui workshop, kursus dan seminar. Dan yang keempat ada asesmen klien menyusun untuk proposal. Nah, yang kedua itu ada soft skill. Yang pertama dari soft skill ini ada keterampilan komunikasi. Karena itu kita wajib mempunyai keterampilan komunikasi karena kita akan turun ke masyarakat sekitar dan masyarakat yang ingin kita dampingi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada sosial tersebut. Terus yang kedua ada berkolaborasi, pengalaman organisasi, mentoring dan menjalin kemitraan serta menjalin koordinator kegiatan. Dan yang terakhir ada digital skill, yaitu ada pelatihan digital talent, kominfo, kursus online, pengelolaan data sosial secara digital, kursus Excel, SPSS, aplikasi monitoring serta membuat laporan berbasis data digital. Nah, di sini ada dampak lifelong learning dalam membantu profesi dan masyarakat. Yang pertama kita akan membahas membantu profesinya tersebut dulu ya. Nah, di sini ada meningkatkan adaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi dan kebijakan baru. Memperkuat kompetensi keterampilan terus diperbarui melalui reskilling dan upskilling sehingga lebih profesional. Dan yang ketiga ada mendorong inovasi terbuka pada ide-ide baru dalam menyusun program dan solusi sosial, serta meningkatkan kepekaan sosial, lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan layanan yang baik dan tepat. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang dampak lifelong learning dalam membantu dengan masyarakat. Kita akan membahas dampaknya untuk masyarakatnya ya guys. Nah, di sini ada memberikan layanan yang lebih efektif, merancang program pemberdayaan relevan solusi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi komunitas, serta mendorong inovasi dan adaptasi, mampu menyesuaikan intervensi dengan perkembangan sosial dan teknologi. Serta yang terakhir ada meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, program yang dijalankan lebih berkelanjutan dan berdampak nyata. Nah, jadi oleh sebab itu pekerja sosial akan terus berhubungan dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, karena kita sendiri belum tentu bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial kita dengan sendirinya. Dengan oleh karena itu pekerja sosial akan mengubah atau memberi dampak positif terhadap masyarakat dengan adanya kinerja yang efektif, yang baik, serta bisa memberikan layanan yang penuh kepada masyarakat. Oke, dari situ penjelasan aku tentang pembelajaran sepanjang hayat sebagai kunci profesionalisme pekerja sosial telah selesai. Semoga apa yang telah aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.